Manajemen PT GA13 atau Toko Gunung Agung memutuskan menutup seluruh outlet Toko Gunung Agung yang masih tersisa pada tahun ini dan konsumen dan juga penerbit menyayangkan rencana ini meski tidak menampik bahwa era digitalisasi mengubah perilaku konsumen yang kemudian berdampak pada kelangsungan bisnis toko buku fisik. Lalu bagaimana nasib bisnis toko buku ke depan? Berikut ini liputannya. Manajemen Toko Gunung Agung beralasan penutupan toko tidak hanya dampak dari pandemi COVID-19. Manajemen telah melakukan efisiensi usaha sejak tahun 2013 untuk berjuang menjaga kelangsungan usaha dan mengatasi kerugian akibat beban biaya operasional yang besar. Beban biaya operasional tidak sebanding dengan penjualan atau pendapatan usaha dan kian terbebani ketika pandemi melanda di 2020. Manajemen terpaksa menutup beberapa toko di kota Surabaya, Semarang, Gresik, Magelang, Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Kalau saya pribadi sih saya sangat menyayangkan terlepas dari manajemen mereka ya. Karena biar bagaimanapun buku-buku kayak begini kayak enak gitu loh kalau buat dibaca. Memang sekarang era digitalisasi ya tapi keoriginalan dari fisik ini nggak bisa kayak digit, nggak bisa tergantikan. Kalau menurut aku sendiri buku itu kayak untuk pengalih dari HP, biar nggak lihat HP mulu, biar nggak lihat laptop mulu gitu. Kita bisa baca buku untuk sekadar penyenang aja gitu. Itu sih kalau dari aku, jadi sayang aja kalau ditutup. Mungkin kan Toko Gunung Agung belum ada dari digitalisasinya juga ya. Kayak e-book juga atau websitenya juga aku lihat-lihat belum ada kan kayaknya. Nah mungkin bisa kali ya supaya dikembangin lagi terus kayak bisa collab sama dunia digital juga gitu. Supaya toko buku Gunung Agung ini juga nggak tutup gitu. Tak hanya pengunjung, rencana penutupan usaha Toko Gunung Agung yang telah berdiri sejak tahun 1953 ini juga disayangkan oleh penerbit. Penutupan Toko Gunung Agung akan berdampak pada penjualan Mizan Publishing karena penjualan buku melalui toko fisik berimbang dengan penjualan melalui online. Artinya, minat membaca dan menulis masyarakat masih tinggi, sehingga keberadaan toko buku masih dibutuhkan. Namun, minat itu menurun karena kehadiran internet, e-book, dan metode penjualan buku melalui online. Gunung Agung tentunya adalah salah satu mitra terbaik kami gitu ya, selain toko-toko buku yang lain. Pasti ada terdampak juga. Artinya kita berkurang sekian persen gitu yang biasanya dijual di Gunung Agung, sekarang kan enggak. Ya bagaimanapun kami didukung oleh penjualan online tentunya. Masa pandemi kan semua mall tutup tuh, toko buku nggak ada yang buka gitu. Itu juga yang membuat kami harus survive untuk men-shifting marketing force kami. Beginilah suasana lantai 3 dari Toko Gunung Agung yang menjajakan beragam jenis buku-buku fisik. Memang terlihat sepi, namun ada saja yang mampir untuk sekedar membaca ataupun membeli buku maupun peralatan sekolah dan kantor. Tidak dapat dipungkiri bahwa digitalisasi memang menjadi penyebab dari sepinya toko-toko fisik dari peminat. Pengamat pemasaran Yuswo Hadi menilai buku tidak lagi menjadi alat utama dalam mencari pengetahuan. Literasi masyarakat meningkat, tetapi mediumnya yang bergeser, yakni dari buku cetak ke video visual, khususnya bagi kaum milenial dan zilenial. Kebutuhan akan buku akan tetap ada, namun cara membelinya ikut bergeser, yakni melalui marketplace. Akibatnya adalah karena Gunung Agungnya sendiri yang tidak bisa adaptasi gitu ya. Jadi banyak pemain mainstream di toko buku ini karena kesuksesan di masa lampau itu agak comfort zone gitu ya. Jadi untuk melakukan transformasi itu lambat, sehingga saya kira tutupnya toko buku ini adalah konsekuensi dari kelambatan merespon perubahan teknologi dan perubahan konsumen yang. Yuswo Hadi meramalkan pasar toko buku perlahan akan menciut. Kedepannya, keberadaan toko buku akan dikolaborasikan dengan kedai kopi dan ruang publik dan rekreasi yang berkaitan dengan komunitas. Ukuran toko buku juga akan mengecil karena tidak lagi memerlukan ruang simpan yang luas. Penjualan buku akan tersegmentasi dan dicetak dalam jumlah terbatas sesuai dengan kebutuhan konsumen. Desy Aritonang, Maria Oktober, Jakarta.